Mobil saya hilang, rumah saya hilang, harta saya semua hilang, dihajar oleh market. Saya akhirnya loss $19.000. Akhirnya, Anda mungkin menunggu-nunggu konten ini. Saya akhirnya loss, dan saya akan ceritakan pada Anda kenapa saya loss dan bagaimana cara saya mengatasi loss ini. Nggak besar, mungkin sebagian orang bilang kita cuma loss segitu, $19.000 di gold market ketika market anomali. Apa itu anomali market? Dan pastinya Anda pernah mengalaminya. Hari ini saya akan sharingkan kenapa saya loss dan menunjukkan pada Anda bahwa saya bukan Superman. Ada kalanya saya harus loss, dan lebih baik saya cut lossnya daripada mobil saya hilang, rumah saya hilang, harta saya semua hilang, dihajar oleh market. Lantas apakah aktivitas kita di market trading kita ini berbahaya? Semuanya selalu ada positif negatif. Terkadang kita profit, sometimes kita harus loss. Terkadang saya harus mengakhiri weekend saya dengan perenungan kenapa saya loss. Terkadang weekend menjadi pesta pora. Tapi yang jelas hari ini yang akan saya sharingkan adalah bersama A-Club Academy member kita mengalami kerugian. Dan nggak kecil, 150 pips saya harus cut karena marketnya benar-benar mengerikan. Nah, market yang seperti apa yang mengerikan? Bagaimana cara antisipasinya? Pada saat saya sudah terjebak, apa yang harus saya lakukan? Kita bahas bersama-sama. Pelajaran loss saya ini bisa mengedukasi semuanya bahwa tidak ada trader sukses tanpa melalui cut loss. Semua pasti akan mengalami cut loss, dan cut loss bukan akhir dari segalanya, karena cut loss yang akan menyelamatkan keseluruhan portofolio Anda. Mari kita lihat apa yang menyebabkan saya loss dan 3 kondisi market yang paling berbahaya. Ya, rich people, Anda sedang melihat chart saya, dan di sini ada posisi di mana saya mengalami kerugian. Ya, totalnya kurang lebih sekitar 19.000 ya. Jadi ini juga dialami oleh member-member A-Club, di mana kita juga ada satu momen di mana satu bulan itu terkadang ada beberapa kali cut loss bertahap, satu kali cut loss, satu kali lagi cut loss, satu kali lagi cut loss, kembali lagi. Itu semua tergantung marketnya, dan bersyukurlah kita bisa cut. Seperti di screenshot ini Anda bisa lihat teman-teman kita cut loss, tapi mereka happy gitu karena mereka tahu secara filosofinya bahwa pada saat kita harus cut loss itu menyelamatkan nyawa kita sendiri sebenarnya. Oke, so langsung saja nanti terakhir saya akan ceritakan market yang berbahaya itu seperti apa. Kalau Anda perhatikan, ini posisinya agak berbeda. Ini masuk 30 April, kemudian ini di 1 Mei. Jadi ini duluan. Ya, dan ini kalau kita langsung tarik ke sini itu kelihatan posisinya. Saya turunkan ke time frame lebih kecil supaya bisa kelihatan. Nah, waktu saya entry di sini ini udah bener banget entry-nya. Walaupun sempat diseret, dan kemudian ini drop. Anda perhatikan dari posisi 1687 ini dropnya gila, 163 poin. Jadi sebenarnya saya udah dapat $16.000 dengan ini. Cuma saya tidak monitor karena waktu itu saya pasang TP agak jauh kan. Stop lossnya saya lepas, kenapa? Karena saya lagi mau main panjang. Tapi TP-nya saya udah 1661, sayang banget kurang 80 pip. Ya, nggak kena. Akhirnya keseret. Nah, stop loss itu saya kosongin karena Astronaci menggunakan time base. Jadi kita pakai jam berapa sampai jam berapa kita udah tahu kira-kira kita bakal lihat lagi marketnya seperti apa ya. Dan buat pemula tidak disarankan kecuali Anda bisa memantau dan tahu alasannya. Nah, setelah ini turun, kemudian harga sempat naik. Anggap aja ini belum ada ya. Harga sempat naik. Kita berharap kenaikan ini melanjutkan penurunannya ini karena harusnya begini gitu. Nah, ternyata sampai di atas ini walaupun dia membentuk pola ascending broadening wedge pada saat itu sampai di sini kan. Terus kemudian kenapa saya sell di sini? Kalian bisa lihat ini sell karena harga memang turun. Ya. Ini sempat turun merah, saya zoom. Terus bikin ekor lalu naik terus.
Nah, di sini saya fight, saya tidak mau cut dulu karena cut loss idealnya harusnya di atas ini. Ya, dan harusnya stop reverse, tetapi saya mencoba, kenapa sih dia nggak mau turun, ada masalah apa gitu. Nah, sampai akhirnya posisi yang awalnya profit itu jadi ikut loss, dan ini adalah kesalahan terfatal. Prinsipnya never let your profit turn into losses, itu aturan baku. Tradingan ini harusnya break even, tapi saya fight, dan fightnya kalah gitu ya. Apakah salah? Yang bawah nggak salah, karena kalau mau fight, tapi posisi yang ini absolutely mutlak salah. Ini nggak boleh. Ya, jadi saya pun melakukan kesalahan gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau loss tuh jangan malu, dan justru saya sharing supaya kalian tahu jangan sampai melakukan hal yang sama. Kalau kita sudah profit, TP nggak kena, kita bisa trailing. Itu hukumnya nomor 1. Kedua, kalau nggak mau trailing, ya udah kita pakai aja stop loss break even. Ya, jadi apapun itu yang awalnya profit lalu jadi loss, Anda akan menjadi salah. Karena apa? Yang awalnya untung jadinya buntung, itu nggak boleh. Oke? Dan ini habisnya 200 pip. Dari sini sampai ke sini 208 pips. Sampai ke sini 110, yang awalnya untung 160 jadi loss 110. Itu salah fatal. Tapi kalau saya tidak cut, lihat, ini naiknya tambah lagi 60, saya nggak tahu besok bisa naik lagi. Ini weekend ya, dan weekend itu biasanya gold tuh ciri-cirinya tarikannya panjang-panjang. Kita harus hati-hati. Nah, kenapa saya putuskan cut di sini? Karena pada saat kita cut di sini ya, itu sama dengan 2 kali daripada maksimum stop loss. Katakan sekali maksimum stop loss di gold kan saya udah tentukan itu 100. Berarti kalau 2 kali 200. Nggak apa-apa. Kalau memang kita sudah sepakat untuk fight, kita tentukan. Yang penting kita jangan sampai bingung kita mau ngapain. Kita tentukan bahwa saya mau fight. Oke, 2 kali stop loss. Kena 200, buang. Walaupun sayang nih ya, ini sempat turun. Dan ini memang marketnya lagi gila banget ya. Ini sempat turun. Mungkin bagi teman-teman, oh enggak gila, saya profit. Ya, tapi pertanyaannya adalah, Anda profit dari 100 kali, apakah ada profit di 1 kali, 2 kali, atau mungkin di bawah 60%? Kalau gold itu bisa dikatakan, riset saya selama 10 tahun di gold, gerakannya saya sangat paham, saya sangat kenal, time astrologinya juga saya sangat kenal, tapi terkadang kita juga tahu ada momen di mana momennya kita sebut dengan anomali market ya. Jadi ada 3 hal kondisi yang Anda harus hindari. Yang pertama adalah apabila banyak ekor-ekor seperti ini. Ini kita nggak mau. Ya, walaupun akhirnya memang ini turun, tetapi selama pergerakan ini mematikan. Kalau market sebelumnya itu diikuti dengan candle-candle seperti ini, katakan 4 bar ke belakang, itu ekor-ekor panjang di H4 ya, atau di daily, kita hindari. Hijau, merah, hijau, merah, hijau, doji ya, kayak gini-gini. Kalau coba kalian lihat, range ini dari atas ke bawah ini 130 pip. Selama 4 jam tidak naik, tidak turun 130 pip. Yang kita mau kalau bisa 130 pip itu trending, 130 pip itu oke. Tapi kalau naik turun dan membentuk seperti ini, nih ya contohnya, ini saya zoom lagi coba, semoga layarnya bisa. Ini saya tutup. Kalian perhatikan. Setelah tembus bawah, ya, tembus ini di bawah. Kalian lihat penembusan ini bukannya dia running yang harusnya zigzag turun. Harusnya begini. Tapi dia sampai di sini, balik lagi ke atas, dan kalaupun Anda pasang stop loss di sini Anda kena cut, ya. Setelah itu dia naik, Anda pikir buy, lalu dihantam lagi ke bawah. Ini jangan lihat karena ini M5, ini saya cuma menunjukkan kondisi market yang ekor-ekor tadi itu menyebabkan pola harga yang seperti ini. Bisa 2 kali break kemudian dia drop ya. Ini sama sekali nggak direkomendasikan, bahaya banget. Nah, setelah marketnya nyebur, mungkin Anda bisa masuk, tapi setelah itu acak-acakan lagi. Biasanya market yang sudah jelas-jelas menuju ke support nggak jadi. Ini yang kedua ya. Kalau yang tadi jelas ekor, yang kedua adalah menuju ke support nggak jadi, menuju ke resisten, tembus dikit turun lagi, ya. Habis itu tembus lagi yang bawah, atau yang kita biasa sebut sebagai
megaphone pattern atau broadening misalnya, itu tidak disarankan untuk Anda masuk ya. Kemudian kalau Anda juga lihat yang ketiga, moving average sama harga itu kayak begini terus. Jadi moving average itu berada di tengah harga terus, kemudian harga baru turun seperti ini. Ini moving average, kalau tanya saya pakai moving average Astronaci selalu ya, 34 dan 90. Karena 90 menjadi resistance atau support yang kuat. Dan biasanya ini kalau moving average-nya kayak begini terus, habis cross lagi, dan flat, kita hindari. Jadi ada 3 kondisi market. Ini menunjukkan anomali yang sama sekali tidak bisa membuat Anda profit karena nggak ada trennya, dan kalaupun sideways pun akan selalu ragu-ragu untuk kita masuk di situ ya. Jadi ini yang perlu Anda pahami, dan jangan sampai kita benar-benar nanti terjebak di dalam kondisi seperti itu. Kalaupun kita terjebak dan pada saat kita entry kita bingung ini sebenarnya harga mau kemana, yang bisa Anda lakukan adalah cut posisi dengan hitungan ya udah 100 pip aja maksimal ya. Supaya apa? Mental kita tidak terganggu. Karena kalau mental kita keganggu, susah. Next trade udah nggak tahu mesti ngapain. Jadi dalam hal ini saya mendingan saya cut, dan kemudian weekend saya santai-santai dan happy. Gitu. Oke? Jadi dari sini Anda sudah tahu kesalahan saya di mana dan seharusnya seperti apa, ciri-ciri market yang harus dihindari seperti apa. Oke, rich people, Anda sudah lihat bahwa dalam kondisi market yang seperti itu lebih baik jangan trading, dan kalaupun Anda memutuskan untuk trading, yang akan kita lihat adalah bagaimana kesiapan mental kita. Apakah saya siap untuk melakukan trading yang ada resiko saya harus cut berapapun jumlahnya. Yang perlu Anda perhatikan adalah satu kali stop loss maksimal adalah 100 pips. Jadi kalau 0,1 lot adalah $100, kalau 0,2 lot $200, kalau 1 lot adalah 1000. Kenapa demikian? Karena hal itu bisa memberikan gambaran kepada Anda 10% maksimum risk daripada equity. Itu yang juga diajarkan oleh William Delbert Gann. Dia membagi portofolionya modalnya menjadi 10. Jadi kalau kita 10 cut loss, 10 kali hangus, maka kita akan mengalami margin call. Mungkin bukan margin call ya, karena margin call itu lebih condong kita tidak pakai stop loss sampai uangnya habis. Tapi yang ini adalah uang kita habis dalam 10 kali. Jadi apapun yang terjadi ketika 100 pips kena, kita akan buang, dan itu yang saya lakukan. Saya mengambil 200 pips ya. Ada beberapa yang mengambil 160 pips. Artinya apa? 2 jatah cut loss saya berani ambil karena itu yang saya pertaruhkan. Tetapi biasanya jarang saya lakukan. Kalau saya mungkin benar-benar ingin fight dengan market, ya itu saya lakukan. Itu kembali lagi kepada masing-masing Anda, tapi semuanya harus tahu limitnya. Kalau saya mengambil 200 pip, berarti 2 loss saya, 2 jatah loss maksimal saya ambil, dan saya memerlukan effort yang lebih untuk fight. Tapi Anda harus percaya, selama metode Anda benar, selama ilmu yang Anda yakini benar, dan Anda sudah confident, pasti kembali. Kalau misalnya Anda trend following, maka nanti ketika market kembali dalam trend yang bagus, Anda akan make money. Jangan pernah menahan loss, karena pasti akan habis. Jangan pernah hedging, jangan pernah locking, karena portofolio Anda saya jamin pasti ludes. Jadi inilah pengalaman saya, Gemma Guyardi, bisa loss. Dan pada saat saya loss bersama member-member, saya sangat salut kepada member Astronaci A-Club Academy. Mereka mengambil ini sebagai pelajaran dan mereka malah berterima kasih. Thank you, saya bisa cut loss. Kalau saya tidak cut loss, kalau saya tidak mempelajari video-video di A-Club Academy, maka semuanya akan hancur. Trading is fun, ya. Profit atau loss sama saja, tidak perlu ditutup-tutupin, tidak perlu terlalu dibanggakan kalau profit. Kalau loss ya udah loss. Karena yang kita fokuskan bukan masalah profit loss. Kita harus mencoba mencapai sebuah state di mana kita mencapai sebuah level yang disebut dengan emotionless trading. Nanti semakin lama Anda trading, semakin kita menghabiskan waktu di A-Club Academy, Anda akan menjadi trader yang lebih dewasa dan lebih sukses tentunya. Sampai ketemu di video cara kaya dari Forex yang lainnya.